Newcastle United kembali menderita kekalahan kedua dalam ajang Liga Champions melawan Borussia Dortmund. Tim Eddie Howe tertinggal setelah laga berjalan 26 menit ketika tuan rumah Dortmund menyerang dari tengah lapangan. Dan setelah serangkaian upaya pertahanan yang gagal, bola dikirim ke Niklas Füllkrug yang kemudian melepaskan tembakan tinggi melewati kiper Nick Pope dan juga Kieran Trippier yang berdiri di garis gawang. Eddie Howe menggantikan bek muda Lewis Hall untuk yang kedua kalinya dan juga striker Callum Wilson di babak kedua. Ia mengganti mereka dengan Miguel Almiron dan Anthony Gordon. Joelinton gagal memanfaatkan peluang emas untuk menyamakan skor dan kemudian Dortmund menyerang balik dan mencetak gol pada menit ke-79. Mari kita lihat 3 poin penting dari pertandingan ini dan apa dampaknya bagi Newcastle United di Liga Champions. Apakah mereka masih ada peluang? Dan bagaimana nasib tim lainnya yang berlaga tadi malam? Simak penjelasannya berikut ini. Apakah Newcastle masih bisa lolos ke 16 besar? Ya, masih bisa. Namun tidak ada ruang untuk kesalahan lagi. Mereka hampir pasti wajib memenangkan 2 pertandingan terakhir grup F mereka. Yang pertama di kandang melawan AC Milan dan kemudian tandang ke Paris Saint-Germain. Alasan mereka berada dalam posisi yang riskan adalah karena Liga Champions mempertimbangkan rekor head-to-head sebelum melihat selisih gol setiap tim. Dalam hal selisih gol, Newcastle United dengan selisih gol 0 sudah kalah dari Dortmund yang +1. Namun hal ini bisa dibalikan jika mereka meraih kemenangan berturut-turut dalam 2 pertandingan berikutnya. Namun setelah mereka sekarang kalah dari Dortmund baik di kandang maupun tandang, ini berarti mereka memerlukan setidaknya 4 poin lagi untuk bisa finish di atas tim Jerman itu. Dan Dortmund juga harus kalah dalam 2 pertandingan tersisa mereka juga. Kemenangan 2-1 Milan di kandang melawan Paris Saint-Germain juga membuat Milan dengan 5 poin unggul atas Newcastle yang baru punya 4 poin. Dan kini Milan berada di posisi ketiga. Sementara PSG di posisi kedua yang punya 6 poin dan Dortmund memimpin dengan 7 poin. Tentu saja, finish di posisi ketiga akan memastikan Newcastle United berlaga di babak gugur Liga Eropa di bulan Desember nanti. Jadi setidaknya mereka harus mulai memikirkan hal itu mulai sekarang. Dampak penggantian Wilson dan Gordon. Newcastle United bukan hanya menurunkan pemain muda saat memulai pertandingan melawan Borussia Dortmund. Ini juga adalah pertandingan Liga Champions pertama bagi Callum Wilson yang telah berusia 31 tahun. Penyerang asal Inggris yang dimainkan karena Alexander Isak tidak fit ini terbukti tidak efektif. Wilson hanya memiliki 4 sentuhan bola selama babak pertama. Dan Eddie Howe mengkonfirmasi setelah pertandingan bahwa dia digantikan saat jeda karena cedera hamstring ringan. Anthony Gordon yang mencetak gol melawan Arsenal pada akhir pekan lalu saat dimainkan sebagai striker berhasil melebihi jumlah sentuhan bola Wilson dalam 15 menit setelah masuk lapangan. Serangan Newcastle sedikit membaik di babak kedua, terutama Tino Livramento yang lebih produktif di posisi yang lebih dalam. Umpan melengkungnya menemui Joelinton di depan gawang Dortmund, tetapi pemain asal Brasil itu gagal memanfaatkan peluang emas untuk menyamakan skor. Kebugaran dan kecepatan Anthony Gordon juga memungkinkannya untuk meregangkan pertahanan Dortmund secara vertikal, menciptakan ruang bagi Joe Willock dan Sean Longstaff untuk melakukan serangan. Eddie Howe mengirimkan catatan taktis dengan 20 menit tersisa yang dibaca oleh Joelinton, Almiron, dan Willock. Dan Newcastle mengirimkan banyak pemain ke depan dalam usaha mereka untuk menyamakan kedudukan. Tetapi saat mengejar gol penyama kedudukan, justru membuat mereka terkena serangan balik. Mengapa Lewis Hall digantikan lagi pada paruh pertama? Lewis Hall telah memulai 3 pertandingan untuk Newcastle. Pekan lalu dalam kemenangan 3-0 di Piala Carabao melawan Manchester United, dia mencetak gol pertamanya bersama tim senior dengan tendangan voli yang luar biasa. Namun dalam 2 pertandingan lainnya, dia digantikan pada paruh pertama. Ia digantikan saat melawan Manchester City pada bulan September, dan juga saat debut Liga Champions-nya saat melawan Dortmund ini. Susunan starting 11 Newcastle United sebenarnya merupakan kejutan. Setidaknya berbeda jika dibandingkan setahun terakhir. Dengan cederanya Dan Burn, salah satu dari Hall atau Livramento akan menjadi starter. Namun, dengan Gordon dan Almiron yang diistirahatkan, kedua pemain muda itu dimasukkan bersamaan dalam formasi yang berubah antara 4-3-3
dan 4-5-1. Lewis Hall sebagai bek kiri dan Livramento di sayap kanan. Hall diuji secara intensif oleh pemain Dortmund. Dia mungkin tidak beruntung karena diberi kartu kuning karena melakukan pelanggaran terhadap Füllkrug hanya 10 menit setelah pertandingan dimulai. Tetapi kartu kuning awal inilah yang menghambat permainannya. Pemain berusia 19 tahun ini terpaksa harus bermain lebih hati-hati, diposisikan lebih dalam untuk menghindari kehilangan posisi, dan salah satu dari beberapa pemain belakang yang gagal menghentikan gol pertama Dortmund dengan mudah dikalahkan oleh Marcel Sabitzer. Eddie Howe memiliki opsi untuk mengubah strateginya secara cepat untuk menghindari kartu merah, dan Hall segera ditarik keluar dan digantikan oleh Almiron. Trippier berpindah ke kiri, Livramento turun ke bek kanan, dengan Almiron di depannya sebagai sayap. Kartu kuning Hall di awal laga mungkin terlihat sepele, tetapi itu ternyata berdampak besar pada caranya bermain. Hasil Liga Champions lainnya di matchday keempat. Kemenangan Atletico Madrid dengan skor 6-0 atas Celtic menjadi kemenangan terbesar kedua dalam sejarah Atletico Madrid di turnamen UEFA. Kemenangan terbesar mereka adalah saat menang 8-0 atas Drumcondra pada tahun 1958 silam. Dengan kembalinya Gianluigi Donnarumma ke San Siro yang disambut dengan edaran uang palsu para fans tuan rumah untuk mengejek mantan kiper mereka, AC Milan justru berhasil menang 2-1 sekaligus membalaskan kekalahan 3-0 mereka sebelumnya di Prancis. Gol-gol dari Xavi Simons dan Lois Openda mengantarkan RB Leipzig menjadi salah satu tim yang lolos ke babak 16 besar Liga Champions dengan kemenangan 1-2 atas tim Serbia. Manchester City menjadi tim pertama yang lolos ke babak 16 besar ketika 2 gol Erling Haaland dan sebiji gol Phil Foden memberi mereka kemenangan 3-0 dan mempertahankan rekor sempurna mereka di laga grup tadi malam. Yang berikutnya sangat disayangkan. Barcelona yang hanya butuh 1 poin untuk lolos ke babak berikutnya malah kalah 1-0 oleh Shakhtar Donetsk lewat gol tunggal Danilo Sikan. Kini Shakhtar punya peluang lolos. FC Porto sekarang menyamai perolehan poin Barcelona di puncak klasemen usai kemenangan kedua beruntun mereka atas debutan turnamen Royal Antwerp usai sebelumnya menang 1-4 di Belgia. Dan berikut klasemen Liga Champions hingga matchday keempat. Jika Anda menyukai video ini, jangan lupa klik like, share, subscribe, dan tendang loncengnya agar tak ketinggalan update terbaru dari kami.